Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Paranormal. paranormal. Iya. Ini yang paranormal, yang ini abnormal. Tapi saya paranoid loh ketemu sama yang bujeng. Pak. Tadi jenengan katanya mantan angkasawan ya Pak. Dulu ya. Dulu. Iya. Itu dulu kapan, Pak? Dulu waktu saya di angkasa itu saya. Itu rumah. Kata tipu aku sampean. Dulu waktu saya di udara, namanya angkasawan. Nah sekarang sudah di darat, bukan angkasawan lagi saya. Angkasawan itu penyiar apa sih Pak? Boleh, kadang orang nyebutnya angkasawan itu orang yang mengudara kan maksudnya. Kayak angkatan udara. Boleh disebut angkasawan. Penyiar itu apa? Bedanya penyiar apa? Dulu saya penyiar radio. Sekarang jadi penyiar jalanan. Apa bedanya Pak? Persamaannya dulu. Oh persamaan. Jangan bedanya dulu. Persamaan apa? Persamaannya sama-sama jadi penyiar. Sama-sama jadi penyiar. Ya. Terus Perbedaannya? persamaan yang kedua. Wah, banyak sekali persamaannya Pak. Iya. Apa? Sama-sama pegang mic. Sama-sama punya kode etik. Itik-itik. Ya. Maksudnya? Jadi kalau penyiar radio itu kan harus pakai kode etik. Ah. Kalau bicara harus dijaga, harus hati-hati, jangan sampai menimbulkan masalah karena didengarkan banyak orang. Penyiar di darat pun juga begitu, harus pakai kode etik. Kalau bicara di warung kopi, cangkruan sama tukang becak, bicara juga harus dijaga. Kalau tidak pakai kode etik bisa kena tapuk saya, kan begitu. Jadi kan begitu. Itu persamaan yang kedua. Yang napuk siapa Pak? Ya tukang becak sih napuk. Maksud saya ada tukang becak. Iya. Sekarang perbedaannya. Ah. Kalau penyiar di studio, di radio itu selalu harus lurus. Lurus ke Nggak depan. boleh belok-belok karena apa? Karena mic-nya ada di depan. Oh gitu. Nah, begitu saya jadi penyiar jalanan, tidak di studio, mic-nya tak pindah, sudah tidak di depan lagi. Di bawah. Di mana? Di bawah. Jangan dinglu aja, Pak. Lihatan. Nggak ada. Jangan. Nggak ada mic-nya Pak. Kalau bersiaran di jalanan itu. Oh nggak ada Pak. Ya tak tutup sarung, Mas. Oh gitu ya. Jadi kalau jadi penyiar jalanan itu bisa tola-tole. Gerakannya lebih bebas, bisa muter 360 derajat. Kalau waktu penyiar radio harus lurus karena mic-nya di depan. Paling boleh gerakan kepala cuma gini kan kalau penyiar radio. Gini. Gini enggak boleh. Ya toh. Tapi kalau penyiar jalanan boleh tola-tole. Bu, sopo liwat urek, Bu. Sopo kok klemis boleh. Penyiar jalanan itu yang ontar lagi mawon gitu ya. Penyiar Apa aman, seperti Mas. itu? Penyiar ramah itu. Oh, Tak pikir itu penyiar jalanan Enggak, itu. Dari timur. Oh, tak Tidak pikir. pernah saya kalau jadi penyiar amal belum. Lah penyiar jalanan maksudnya gimana Ya, itu Pak? maksudnya itu penyiar jalanan itu yang suka bicara, suka ngobrol dengan orang-orang di jalanan, bermasyarakat gitu loh Mas. Jadi jangan ditafsirkan penyiar jalanan itu tafsirnya itu jelek, tidak. Maksudnya itu kita senang bersosialisasi dengan orang-orang kecil, dengan kelompok-kelompok minoritas, dengan kelompok-kelompok orang-orang tersisi. Karena dari situ kita tahu bagaimana kondisi yang ada di bawah. Tersisi, sisi. Gitu sisi ya Pak. Waktu di studio yang kelihatan cuma yang bagus-bagus, artis cantik, artis ganteng, lagu enak. Tapi begitu saya di jalanan yang saya lihat bukan yang bagus-bagus, bukan yang enak-enak. Ada suara-suara sumbang. Minum kopi dulu. Ono sing ngelek-ngelekno presiden, ya ada di warung kopi itu. Ono sing ngelek-ngelekno kancane, ya kan? Kalau di studio ndak ono. Nggak ono. Waduh ae tapi. Ndak ada. Nggak ada tapi coba ngerasani ngono ya. Jadi untungnya kita Ngerasani, bukan berarti kita itu lebih senang di jalanan, tidak, tapi kan itu proses. Nah, konsumsinya katanya ada teman. Gitu Mas. Ya, Jadi dengan saya bersiaran di jalanan ini saya lebih banyak tahu bagaimana keadaan yang ada di masyarakat gitu loh. Celoteh sumbang orang-orang kecil, apalagi kalau cangkruk di warung kopi itu Mas ya. Seneng Mas, isine ono sing sambat, mulai sing sambat loro untu yo, loro encok, asam urat, sambat wong tuwek-tuwek ya sambil minum kopi itu. Kelompok muda. Ono sing apa?
Lombok Munda. Cari sopo sekarang turun lagi sing nangis petani sekarang Mas. Iya maksudnya kan Kemarin saya ke daerah Tumpeng ya. sing gosipnya itu kan seperti itu. Ya waktu itu, Waktu tapi sekarang itu. katanya sudah turun lagi sing nangis wong tani Mas karena apa harga cabai turun. Ya, bener. Sampai tidak dipetik di pohonnya itu. Saya waktu ke Tumpeng itu tak lihat onok lombok kok mateng-mateng, di tak tanya ke petani. Pak, lombok itu tidak dipetik. Aduh le, tidak nutup di ongkos petik le. Lombok 8.000, ongkos metik 20.000, tekor aku le. Nek sampean gelem ngapa usah ngambil saya masak kresek Mas. Tak bawa pulang. Kok abang-abang kayak legi tak jus. Digenteni, Pak. Enggak tidak itu Mas gratis Mas lopo Mas. Oh ya kan seakan sama. Rendah daripada busuk di pohonnya. Itu ceritanya. Ya, jadi sekarang saya sedang menikmati proses jadi penyiar jalanan. Gitu. Saman kalau ketemu saya nyopo loh, Mas. Oh iya beres. Biasanya sampean cangkuran di mana, Pak? Enggak mesti, Mas. Tergantung sing ngundang. Kadang-kadang nih di perapatan kene arek-arek becaan kene ngundang, ya aku kesini. Oh. Tapi nek tempat becaan perapatan Karangsari iki sepi, kalau omset ndak ngundang aku, Mas. P3. Nek akeh penumpang undang. Sing susah nek golane arek-arek becaan sepi kabeh gak ono sing ngundang aku blas, Mas. Ngono, Mas. Akhirnya juga Bang Jamal. Juga Bang Jamal Suruji. Karo Bang Mamat Jaran. Sing ngundang iku gratis kopi. Apa sapa? Bang Huri. Oh iya Bang Huri. Bang Huri bisa ngundang-ngundang ini apa penyiar jalanan ini. Tapi Dasukron. intinya gini, saya ngucapkan apa yo terus memberikan semangat kepada teman-teman yang masih eksis, yang masih Berkutat. Iya, yang masih konsisten di dunia radio, yang masih tetap cinta dengan mikrofon. Saya sangat salut, saya sangat bangga terhadap mereka semua. Termasuk sampean, Mas. Apa? Sampean kan sekarang aktif lagi kan? Ngedep Enggak. mic terus tiap hari. Enggak tiap hari. Masa? Ame weekend tok. Iya ta? Masa? Doain tiap hari, Mas. Cuman ngadep mic seminggu berapa kali? 3 Ya, kali. 3 kali. 3 kali cuman. Iya. Piro nomor WA kepala siaran nih Mas? Enggak, aku tanya tok WA. Bisa dilihat di bawah. Programmer. Waduh. Ini nomornya ya, tak WA. Nah, itu kan sudah ya. Tak WA ya Mas. Ya, Oh, ini sudah. ada nih, tak. Mbak, tolong Mbak, Mas Intan tambah ono jam siar. Seakan Mbak, iki Mbak iki cek tambah lamis gitu. Soalnya penyiar itu semakin lama bersiaran, jam terbangnya semakin tinggi, semakin lamis gitu. Gitu. Ya enggak Mas Oni? Bener. Wah, ini termasuk produser ya. Bukan. Bukan apa? Berarti. Saya hanya sebagai apa? Saya pernah duet sama Makelar. Mas Oni. Heeh. Nah, saya pernah duet sama Bang Sukron di acara salah satu radio Mas yo. Iya, Ya. Di acara Godong Tebu. Sebutkan aja enggak apa-apa. Sebutkan dah. Bintang. bukan. Oh, di Bintang ya. Bintang ya, Bintang FM duet di acara Godong Tebu. Artinya goyang dong, mantep nek mlebu. Nek ndak mlebu. Ndak mantep. Ndak mantep. Mantep. Jadi itu intinya ngomong sing Itu episode 1, nama acaranya itu Godong Tebu. Godong Tebu. Goyang dong, mantep nek mlebu. Iya, Episode 2 ganti judulnya. Apa? Godong Tebu. Goyang dong, mantep nek metu. Acara Godong Tebu iku anu Mas yo. Kita gawe acara iku mek setengah jam. Setengah jam memang. Setengah ada jam. durasinya Maksudnya setengah itu jam. Godong Tebu. Ah, Nah, itu langsung setengah jam ya. sama Mas Durasinya Odi. setengah Ayo jam. Mas. Siaran awake dhewe berdua. Seperti dulu. Nah, ngomong-ngomong ya apa nek Godong Tebu Mas? Artinya tak ero saya ngomong gitu. Terus sama Mas Sukron diartikan. Oh, ayo wis dadi. Nah, jam 12 sampai jam berapa? Jam 11 sampai jam 1 ya. Ya, lupa saya sudah terlalu lama. Jam 11 sampai jam 1. Sudah tua. Itu siarannya nggawa apa? Kentongan. Pakai kentongan. Pakai kentongan. Jadi yang masuk goyang dong. Antep nek mlebu. Truk. Nah, situ. Soalnya kan gini Mas, apa yo jari ini katanya orang gate Mas ya. Ah, Orang gate itu gatekeeper. gatekeeper.
katanya orang get, katanya orang pinter, istilahnya itu segmen katanya, segmen. Yo bro, segmen. Tapi saya tidak ngerti artinya segmen, Mas. Segmen. Jadi, oh ya segmen tadi. Segmentasi. Jadi kan pendengar radio itu kan macamnya banyak kelasnya, banyak sekali. Ono sing golongannya orang-orang kelas menengah ke atas secara pengetahuan, secara tata bahasa. Terus juga ada segmen menengah ke bawah. Jadi dari latar belakang pendidikan, terus cara mereka bicara dan bergaya bahasa itu beda-beda. Nah, yang jadi masalah itu kalau dua segmen itu masuk dalam satu acara tabrakan akhirnya, Mas. Contoh, kita bikin acara dangdut, kemudian yang masuk segmen atas mereka dengan bahasa sopan, formal gitu ya. Kita terima penelpon itu. Habis itu masuk dari segmen bawah dengan gaya bahasa yang serono, amburadul, saenake dhewe, ndak sopan, mungkin namanya orang bebas ya. Akhirnya yang segmen atas ini kan jadi risih, jadi terganggu. Kadang-kadang mereka menggerutu, sopo sing telepon kok diterima ya. Kita nggak bisa sama-sama pendengar. Semuanya itu pendengar, mereka punya hak yang sama untuk menikmati frekuensi di udara kan gitu ya. Nah dari situlah akhirnya kita punya gagasan memunculkan sebuah program acara yang namanya Godong Tebu. Itu memang segmennya menengah ke bawah sehingga bahasa yang kita gunakan nggak terlalu bikin pusing yo Mas Andi. Apa singkatannya? Godong Tebu. Goyang dong. Iki seneng nang mlebune tok iki. Lah ndak. Beda kate iku kan deh. Menginspirasi. Iya. Itu dibikin untuk di radionya sampean enggak apa-apa. Iya. Tapi Seneng nang mlebune. senang mlebune tok ya. Iya. Jadi bener kata Mas Sukron, memang dari menengah ke bawah. Iya, iki nek metune ndak seneng iki. Terus pendengar itu kan rata-rata dengarkan radio kan kepingin santai, Mas. Enggak kepingin wis ngrungokno dengan suasana seperti sekarang sudah kayak gini terus ngrungokno radio ini serius pisan. Nanti wegah kan. Jadi di acara Godong Tebu ini dikemas supaya yang mendengarkan bisa ketawa dengan imajinasinya sendiri, membayangkan sendiri dari kita ada penelpon satu ya. Dari apa? Tebangannya, potongannya apa? Tegorane sengon. Lah, kayu sengon iki lho dibahas. Putulane Mas yo. Putulane kayu sengon iku dibahas sampai entek. Sedangkan yang komen akeh, opo ae sing diomong itu no mek sengon, tapi bayangannya yang mendengarkan yang mendengarkan itu ada yang positif, ada yang negatif. Tapi nyatanya memang benar yang diomong itu ya. Kayak ditaleni kok melembung gede gitu. Didawa nah gitu. Memang sebagian orang biasanya ada yang menilai kalau penyiar radio itu ngomongnya terlalu panjang, katanya ngelantur. Terlalu banyak omong KKU. Kalau menurut saya sih sah-sah saja asal ya. Asal obrolan kita yang panjang itu memberi manfaat kepada orang. Manfaatnya macam-macam, kalau bukan pengetahuan, menggugah kesadaran, kemudian juga menghibur, membuat orang ketawa dan lain sebagainya. Jadi sah-sah saja, apalagi kalau acaranya itu memang acara obrolan, sah-sah saja. Tapi kalau acaranya memang untuk menyuguhkan musik ya memang kita tidak pantas ya. Nah, mungkin kalau radio yang 102, berapa? 106,2 apa 102,6? Ya, kenapa? Ya. Itu ndak iso dibuletno ta saja. Iso. Emang lho hitungannya kayak frekuensine radio itu kayak hitungannya anu yo timbangan digital ya. Nek kepingin kayak acara Godong Tebu, prime time. Wih, prime time. Iya. Iya. Aku sih tertarik masalah frekuensi ku lho, Rek. 102 Frekuensi ku nek jariku menurut saya itu iso menghubungi Mas Sukron nanti prime time. frekuensi itu menurut saya ribet Mas Intan. Ribetnya karena apa? Terlalu perhitungan. Perhitungannya gini, komai lo dihitung. Jariku lo ya, nek cuma punjul-punjul titik, kene angetan koyo orang jualan beras itu loh Mas. Ditimbang 1 kilo punjulnya berapa? Punjul sak gram. Kan masuk dihitung sak gram ya Mas. Jadi maksudku frekuensi misalkan 105,2 wis tak anggap 105 Mas, kayak welasane ngono lho maksudku iku. Masa ndak iso sih Mas? Ruwet kadang-kadang ndak noto di pikiran saya Mas iku lho Mas. Perhitungannya nemen Mas.
Iku lho jariku ono sedakoe ngono lho, Mas. Iya, Mas. Mas yo. Iya, oke, sip. Aku iki waras ta, Mas? Kadang-kadang. Tapi ya, Iya, perhitungannya teman. ya, Mas. Serius ya. Ya. Serius. Kalau menurut jenengan, Mbah, Ojo delok mbah ngono ra. Saya terus terang cucu saya sudah belasan. nah kan Belasan. Bukan Belasan kesebelasan jiwa. bukan. Tapi cucu saya itu bukan cucu secara langsung dari anak saya, tapi cucu dari ponakan saya. nyebar tekon di cucu Ya, deh. enggak masalah memang wis anane wis tuwek, kita harus fair play ya, ngomong tuwek, nek tuwek gitu loh. Ya. Nah, ini serius, Mbah. Kecuali pada saat saya ngomong ini di radio kan gak ketok rupane ya kayak wong ketipu ta, Mas. Ah, les saiki. Ada yang menduga katanya saya Sukron itu umur belasan likuran, tapi sekarang karena sudah aib ini dibuka ketok perote, jadi saya harus ngomong bahwa cucu saya itu sudah kesebelasan gitu loh maksud saya. Jujur wes, ndak iso. Si. Coba suara Sukron, Mas. Saya saja ini belum sanggup membuka aib tentang diri saya ini. Karena apa ya, Mas? Perasaan malu itu begitu luar biasa. Besar kemaluan saya. Apa? Besar malu saya. Keliru. Sorry. Sepurane ya. Besar malu kok besar kemaluan. Jadi nyender Mas Intan, ya Mas Intan kemaluannya besar. Nek Sukron kemaluannya kecil. Oke deh. Ya, sementara itu ya. Vlog-vlog aku Iya, sementara itu terima kasih Mbah Sukron. aja Mas, aku kesu ajaran nge-vlog, aku cuma duwe HP jadul gak kena. HP jadul kayak nge-vlog gak kena ta. Anu ta, Nokia 3660, Pak. Kayak ngono cilik ngene. Apa 3610? Enak yo punya HP jadul, aku numpak sepeda motor iku tak selepin ndek kuping. Sabene saking cilik HP tak selepin ndek kuping mlebu nang kupingku. Aduh. HP. Bingung aku ya apa dari iki. Oke. Terima kasih Wis Mbah Mas, Sukron. yo, Nggih. garing lambeku Mas ngomong tok Mas tak ngombe kopi sih. Iya. Kopi sih Mas. Ngopi. Monggo. Terima kasih untuk Mbah Sukron, monggo diunjuk ya. Terima kasih untuk kali ini satu wawasan juga yang menyesatkan. Kan upaya niku ayo ngopi sih Dek, ya ayo ngopi yo. Ketemu lagi nanti di video selanjutnya Ya, ya. ada, ayo. Terima Assalamualaikum. kasih.